pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok gadis tangguh yang usianya relatif sangat muda dalam menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang pakaian hemat atau thrifting bernama Levika Karlamita. Bagaimana awal mula Anda berbisnis? Awal mulanya sih tahun 2020 ya, berarti di tahun kemarin pas lagi pandemi. Tepatnya sih pas bulan Agustus. Aku ingat banget awalnya tuh ketemu sama Anda tuh di KKN. Jadi karena KKN bareng, akhirnya kita tuh cerita-cerita lah ya, biasa cerita-cerita, dan ternyata kita punya hal interest yang sama gitu. Kita sama-sama suka jualan, karena sebelum ini aku juga pernah lah kayak jualan masker, terus kayak jualan tote bagnya juga udah pernah gitu ya, dan Anda juga sempet join Oriflame. Nah ketemu kan tuh interestnya, sama-sama suka jualan, akhirnya mutusin deh buat sama-sama bangun bisnis thrift shop ini. Berapa modal awal saat mulai berbisnis thrift shop ini? Simulasi modalnya tuh cuma 300.000. 300.000 tuh udah harus termasuk sama packingannya, belum sama staffnya, belum sama si parfumnya, sama si hadiahnya juga udah termasuk. Dan pas pertama kali aku belanja tuh kan di Jakarta ya, jadi abis subuh tuh pagi-pagi tuh udah harus berangkat karena takutnya kan ketinggalan kereta pas kesana. Dan biasanya tuh kalau misalnya pagi-pagi tuh si pasar tuh udah rame banget deh sama orang-orang yang juga ikut jualan thrift shop gitu. Apa alasan Anda memilih bisnis ini? Oke, kenapa milih thrift shop? Pertama pasti karena modalnya tuh murah banget. Ya nggak sih, kayak kamu tuh masih kuliah, terus udah bisa bangun bisnis dengan modal yang murah, ya coba aja thrift shop gitu kalau menurut aku. Di samping itu juga kan kegiatan aku nggak cuma kayak ngejalanin bisnis ini ya, aku juga kayak harus ngurus kuliah gitu sama hal yang lain gitu. Jadi kayak mungkin bisa bagi waktu gitu antara kita bikin kontennya, terus promosinya, sama kita ngejual staff-staffnya gitu ke orang. Jadi adalah bisa nyempet-nyempetin waktu. Dan selain hal itu, karena modal yang pertama yang murah, yang kedua tuh karena aku sama Anda tuh sama-sama suka OOTD-an. Kita berdua tuh interest sama hal yang berbau fashion gitu. Jadi kayak udah deh, karena kita interest, biasanya kan hal apapun yang kita lakuin, kalau misalnya kita udah suka, sampai kapanpun bakal terus dilakuin gitu ya menurut aku. Jadi ini jadi alasan kedua. Dan yang terakhir, alasan menurut aku tuh karena sekarang kan lagi zaman banget ya fast fashion gitu ya. Sampah industri tekstil tuh udah terbilang cukup banyak banget gitu sekarang. Nah, gimana nih cara kita buat bermanfaat gitu walaupun kecil dengan nge-recycle baju-baju yang mungkin dibilangnya bekas tapi padahal tuh berkualitas. Makanya kita coba deh buat mengurangi dan sedikit bermanfaat lah untuk ngebantu lingkungan yang ada sekarang gitu. Menjadi seorang pebisnis bukan sebuah hal yang mutlak dari sebuah keluarga atau latar belakang pebisnis juga, melainkan suatu pilihan yang tepat untuk dapat mandiri. Apakah Anda memiliki latar belakang keluarga pebisnis? Sih, sekarang belum ada ya kalau misalnya dari Levi sendiri. Tapi kalau Anda tuh punya keluarga yang emang juga suka bisnis. Kalau misalnya aku sih belum. Tapi kemarin sempat ngobrol sama Ami, kalau misalnya Ami tuh lagi pengen ke ranah merchandise gitu. Jadi dia tuh pengen ngejual. Kan sekarang tuh lagi musim banget ya kayak ngejual hadiah-hadiah, karena apresiasi ke orang kan sekarang makin tinggi. Jadi apapun itu pengen ngasih hadiah gitu. Nah sekarang tuh lagi belajar. Tapi selain itu pas SD tuh pas kecil kan Ami udah pernah ada bisnis laundry gitu ya. Dulu tuh pas zaman 2014 tuh ternyata pas SD tuh aku ngerasa aku udah ada di zaman itu loh untuk berusaha ngebagi-bagiin brosur gitu ya ke orang-orang. Ditanya ini tuh apa, kayak gitu, kayak belajar buat interaksi dari orang tuh dari kecil ternyata yang nggak aku sadarin dan sekarang aku baru sadarin. Selain itu tuh aku ngerasa kalau aku pelajarin dari papa tuh time management dia tuh bagus banget. Kayak kamu tuh harus bangun pagi gitu setiap hari, harus gak boleh males, harus kayak tetap dengan pola hidup yang sehat dan lain sebagainya. Jadi kayak dia pun sampai sekarang si papa tuh ikut organisasi tuh banyak banget gitu. Jadi kayak motivasiin aku buat
terus ngambil pengalaman yang banyak deh di luaran sana gitu. Nah termasuk kan kalau misalnya aku jualan thrift shop kan ketemu sama pelanggan yang beda-beda gitu ya, dari sekarang tuh banyak banget kayak pelanggan tuh dari asal tuh dari Jawa Tengah kayak gitu, udah mulai keluar, jadi kayak ketemu orang baru, terus ketemu pedagang yang lain juga gitu ya, sama-sama berbagi pengalaman, akhirnya nemulah beberapa kayak yang tadinya ke pasar akhirnya bisa ke gudangnya langsung. Dalam menjalani sebuah bisnis diperlukan strategi yang baik agar suatu bisnis dapat bertahan lama di tengah warna-warni dunia bisnis. Apa saja strategi Anda untuk memperkenalkan bisnis thrift shop ini? Triknya sih yang pertama jangan malu pokoknya ya. Promosiin deh ke teman, kadang kan kayak malu ya, kayak aduh malu nih kita masa bisnis gitu nyari uang sedangkan yang lain tuh fokus sama pendidikannya masing-masing. Ya udah nggak usah malu, kalau lo bisa ya lo tunjukin aja gitu. Sekedar minta follow deh sama teman buat Instagram karena kan nge-engage-nya tuh bagus ya dari satu teman ke teman yang lain gitu, dari satu mulut ke mulut yang lain. Menurut aku marketing yang sekarang tuh bisa dimanfaatin, apalagi media sosial tuh udah banyak banget. Salah satunya sih terutama si Popupi itu kan di Instagram ya. Di Instagram kita tuh bikin gimana nih caranya si konten-konten ini tuh nggak cuma produk aja, tapi gimana cara kita buat nemenin keseharian si sahabat Pupinya nih, kita temenin dari mulai pagi sampai sore nih, kita buat apa ini yang bisa menemani mereka, apa sih yang mereka suka kayak gitu. Terus selain dari Instagram, kita juga lagi pengen buat di TikTok. Kan sekarang tuh banyak banget ya kayak info outfit, kayak info OTD hari ini tuh bakal kayak gimana, atau cara-cara foto nih biar estetik kayak gimana kalau pakai baju, padahal tuh bajunya murah tapi pas dilihat tuh bagus gitu ya. Nah kita juga mulai buat bikin konten, terus kayak masarin juga di Shopee, terus lewat WhatsApp juga kayak gitu. Pokoknya sering-sering nge-share kemanapun berada gitu, share aja gitu, karena pasti yakin ada aja gitu yang nyantol gitu, ada aja yang suka gitu. Jadi kita bagiin, kita share, dan jangan lupa bikin konten gitu. Selama Anda berbisnis, adakah pengalaman yang kurang mengenakan? Kalau pengalaman kurang mengenakan tuh kayak gini nih, kalau menurut aku nih ya, thrift shop itu ngajarin kita buat ngiklasin sesuatu yang kita suka. Ya ampun beneran deh, ini berat banget. Kadang yang kita ambil gitu ya, outfit yang bagus, yang pengen kita, udah tag gitu, ini buat aku aja gitu ya. Tapi ternyata pas kita posting banyak yang suka, jadi kayak udah deh ikhlasin dulu buat sahabat Pupi yang lain gitu, nggak apa-apa lah buat kalian dulu, kita nanti dulu gitu. Itu hal-hal yang biasa kita temuin gitu ya setiap kali gitu. Terus selain itu paling pas kita ke pasar atau kita nyari ke gudang, ternyata staff-staffnya tuh nggak banyak gitu, dan ternyata modelnya itu lagi, abu-abu lagi. Tapi ya yakin aja sih, soalnya selera orang tuh semacam-macam itu, dan kita nggak bisa memperkirakan kalau yang ini paling suka, tapi ternyata nggak juga gitu. Jadi hal-hal sulit sih, yang paling level taraf sulit sih belum pernah ya, alhamdulillah selalu bisa kita handle bareng-bareng gitu ya, bisa kita handle bareng-bareng. Karena menurut aku sama Anda sih pokoknya apapun itu ya harus diobrolin, karena kita kan ada di dua kepala gitu ya, beda ide, beda kemauan dan lain sebagainya gitu, beda targetnya. Jadi apapun itu, finance, promosi, konten, semuanya harus diobrolin sampai benar-benar clear.